Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope and catch like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPS kelas 8C SMP Negeri 12 Kota Magelang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Habibatona, Ade Andika, Nailun Najah, Muhammad Fadli Faturrahman, dan Muhammad Hafiz Hunurullah. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja, bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Kerja paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun, dikarenakan orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintah, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dalam buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Perhatikan gambar peta jalur Anyar Panarukan berikut. Jalan Raya Pos Anyar Panarukan adalah jalan raya sepanjang 1000 km yang membentang dari Anyar di Banten hingga Panarukan di Situbondo, Jawa Timur. Pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan sepanjang 1000 km dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia bernama Herman William Daendels. Jalan Raya Pos Anyar Panarukan dibuka pada masa pemerintahan Daendels sebagai usaha untuk mempertahankan ekonomi dan militer Pulau Jawa. Hal itu ditujukan guna mempercepat mobilisasi militer dari ujung barat Pulau Jawa hingga ujung timur. Kepentingan militer itu untuk membendung Inggris yang diwaspadai akan menyerang Pulau Jawa. Pembangunan jalur Anyar Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk digerakkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Tujuan Belanda menerapkan sistem kerja paksa yaitu 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyar dan di ujung kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Dampak kerja paksa bagi bangsa Indonesia, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif 1. Indonesia jadi punya jalan, contoh Jalan Anyar Panarukan. 2. Banyak pembangunan berkesinambungan. 3. Indonesia punya sarana dan prasarana. 4. Banyak juga yang menjadi tenaga ahli. 5. Indonesia lebih maju. Dan ada juga dampak negatif. 1. Banyaknya pekerja yang mati. 2. Banyak Indonesia dijajah karena lemah. 3. Banyaknya pengangguran. 4. Meski kerja paksa tapi tidak digaji. 5. Menurunkan martabat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.